Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 26, dengan nomor daftar hadir 02, kelompok 1, dan Widya Iswara Bapak Dr. Haji Suyanto MSI. Instansi tempat saya bekerja adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Banjarbaru yang memiliki visi yaitu terwujudnya manajemen aparatur sipil negara yang berkualitas dengan misi yang pertama, peningkatan sumber daya manusia aparatur, kedua, peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, ketiga, peningkatan kualitas pengelolaan kinerja SKPD. Selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi BKPP Kota Banjarbaru. Gambar ini telah menunjukkan bagaimana struktur organisasi BKPP Kota Banjarbaru yang terbaru. Adapun saya, sebagai ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur dan rekan-rekan fungsional lainnya, berdasarkan struktur organisasi ini berada langsung di bawah Bapak Kepala Badan, sehingga nantinya untuk perencanaan dan penilaian kinerja langsung berdialog dan dinilai oleh Kepala BKPP Kota Banjarbaru. Meskipun demikian, dalam pekerjaan sehari-hari kami tetap ditempatkan di bidang atau sub bidang tertentu dan tetap saling membantu apabila diperlukan oleh sub bidang lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan tugas yang saya laksanakan di unit kerja, yaitu penilaian kinerja dan pengembangan karir aparatur. Sebagai seorang ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur, tugas saya tentunya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020. Ada 30 tugas untuk jabatan ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur. Namun berdasarkan apa yang saya kerjakan selama ini lebih berfokus pada menyusun perencanaan kinerja ASN dan yang kedua menyusun struktur atau kelembagaan atau tata laksana atau proses bisnis unit kerja atau instansi. Ada banyak jenis layanan yang diberikan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru seperti yang ada pada gambar ini, mulai dari cuti, kepangkatan, angka kredit dan lainnya. Dan semua informasi ini dapat diakses melalui website BKPP Kota Banjarbaru. Pada saat ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sedang dalam tahapan perbaikan dan penyempurnaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur secara menyeluruh. Adapun secara umum, standar layanan yang harus dicapai yaitu: pertama, menugaskan pegawai yang kompeten dalam memproses produk layanan. Hal ini sangat penting karena jika pegawai yang melayani tidak memiliki kompetensi, maka penerima layanan tidak akan merasa terlayani dengan baik. Kedua, memproses produk layanan tidak melebihi waktu yang seharusnya. Waktu yang dimaksud tentunya nanti akan tercantum dalam standar pelayanan dan bisa jadi berbeda antar produk layanan. Ketiga, bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan dalam memberikan pelayanan. Bertanggung jawab di sini bisa berupa meminta maaf kepada pengguna layanan dan segera melakukan perbaikan terhadap produk layanan yang diberikan ketika terjadi kesalahan. Terakhir, menerima dan memproses saran dan atau pengaduan. Salah satu cara pengguna layanan untuk menyampaikan saran atau pengaduan adalah melalui email, yaitu layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id. Setelah saran dan atau pengaduan diterima, selanjutnya akan diproses sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu keterkaitan tugas yang saya lakukan dengan pencapaian tujuan instansi. Tugas yang saya lakukan selaku ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur, saya rasa dapat mendukung tercapainya tujuan instansi, yaitu dengan tersusunnya perencanaan kinerja ASN dan tersusunnya struktur atau kelembagaan atau tata laksana atau proses bisnis unit kerja atau instansi yang baik, maka akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini juga sesuai dengan misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru poin pertama dan ketiga, yaitu peningkatan sumber daya manusia aparatur dan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja SKPD. Terakhir adalah ulasan secara perspektif terkait materi manajemen ASN dan Smart ASN. Setelah mempelajari materi terkait manajemen ASN, saya menjadi lebih memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN. Adapun di BKPP Kota Banjarbaru tempat saya bekerja, saya merasa bahwa manajemen ASN telah dilakukan dengan sangat baik. Salah satunya dibuktikan dengan adanya pemenuhan atas hak dan kewajibannya. Terkait hak ASN seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas,
Saya rasa semua sudah terpenuhi. Bahkan setiap ASN di sini semuanya diberikan perangkat elektronik seperti komputer untuk mendukung pekerjaannya. Adapun terkait kewajiban saya rasa juga telah dipenuhi, seperti setia dan taat kepada Pancasila, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, dan lainnya. Selanjutnya terkait Smart ASN, materi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital ASN, termasuk mengaplikasikannya, serta menunjukkan bagaimana sikap dan berperilaku yang seharusnya dalam bermedia digital. Materi ini sangat penting karena segala sesuatu perlahan berubah ke arah digital, termasuk pekerjaan ASN, seperti pendataan, penyebaran informasi, dan lainnya. Apabila ASN tidak memiliki literasi digital atau dalam satu instansi terjadi ketimpangan literasi digital, maka tentu akan berdampak kurang baik bagi kinerja instansi dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kurangnya kepuasan masyarakat yang diberikan selama pelayanan. Di BKPP Kota Banjarbaru, tempat saya bekerja, menurut saya literasi digital yang dimiliki oleh ASN lainnya telah sangat memadai. ASN sudah mampu dengan baik mengoperasikan komputer, handphone, internet, searching, juga sebagaimana bersikap berperilaku dalam menggunakan media digital. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.